DC Pinjol dipecat serempak karena banyak nasabah yang gagal bayar. Apakah ini membuktikan gerakan galbe nasional atau biasa orang sebut galbe massal itu efektif membuat pinjol pada bangkrut dan menghilangkan DC lapangan? Oke, kita akan bahas di video kali ini karena ini cukup menarik ya, karena banyak orang-orang yang mendengar berita seperti ini terus mulai antusias dan mulai berasumsi bahwa wah, ini udah mulai berhasil dan lain sebagainya. Oke. Pertama-tama pastinya ini adalah berita baik ya, karena mungkin semua orang pasti akan nunggu-nunggu, apalagi buat teman-teman yang sering dapat ancaman akan ada DC lapangan yang datang ke rumah dan seterusnya. Jadi secara logika memang masuk akal kalau misalnya DC lapangan akan diberhentikan atau mungkin pinjol akan mengurangi DC lapangan gitu ya, karena ya memang cash flow mereka terganggu, income mereka terganggu karena banyaknya orang-orang yang tidak membayar hutang-hutangnya atau galbay. Jadi ya kalau dibilang gerakan galbay massal, apakah berdampak? Berdampak sekali. Tapi apakah memang semassal itu atau sekompak itu orang-orang untuk galbay? Ini yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan cuman orang-orang di sekitar kita aja nih yang galbay. Ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang membayar utangnya dan ya cash flow mereka lancar. Dan kalau kalian perhatikan laporan dari OJK, pinjol-pinjol itu melaporkan bahwa mereka itu mengalami kenaikan keuntungan. Bukannya rugi, mereka malah untung. Nah, terus gimana dong orang-orang yang galbay sekarang? Apakah itu nggak berdampak ke mereka? Ya, ini akan berdampak ke pinjol-pinjol menengah ke bawah. Tapi buat pinjol-pinjol menengah ke atas, tentu kayaknya ini bukan sesuatu yang besar gitu loh. Masih banyak nasabah yang lain yang membayar, yang ngasih bunganya, yang udah telat kena bunga, kena denda double-double, udah dibayar juga, dan seterusnya. Artinya secara keuangan atau kondisi finansial atau cash flow perusahaan tersebut masih oke-oke aja dan normal-normal aja. Dan kalaupun ada yang mengurangi DC lapangan besar-besaran, bisa jadi ya karena mereka terdampak masalah cash flow yang terhambat, ya keuangan yang terganggu dan lain sebagainya. Ya mungkin itu nggak lain dan nggak bukan penyebabnya jelas karena banyaknya nasabah yang gagal bayar atau telat bayar. Ya maklum karena mereka kan nyari duitnya, sumber keuangannya dari situ. Mereka butuh nasabah, mereka butuh orang yang kena bunga gitu ya. Butuh orang yang mungkin kena denda agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal juga. Intinya sebenarnya mereka nggak berharap denda sih, ya bunga aja. Karena hitung-hitungannya pastinya dari bunga dong. Nggak mungkin sekelas perusahaan ngitungnya, oh kayaknya bakal ada yang telat segini-segini deh. Jadi perusahaan itu nggak menghitung segala sesuatu yang sebenarnya susah untuk diprediksi. Karena orang telat bayar kan belum tentu sebulan pasti bayar. Ya, mereka tidak menghitung atau mungkin tidak memprediksi secara mendetail terkait hal-hal yang nggak pasti. Tapi kalau soal bunga kan pasti. Mereka harus dapat target nasabah berapa dengan total nominal keseluruhan pinjaman berapa. Nah, itu kan yang mereka rencanakan, yang mereka hitung secara seksama. Jadi, ya itulah keuntungan mereka dari situ. Kalau misalnya nasabah banyak yang galbay, ya uang mereka stop, uang mereka cash flow mereka berhenti, dan tentu saja ya pasti akan berdampak ke DC lapangan. Cuman sekali lagi, kalau misalnya kebenaran apakah serempak seluruhnya DC dihapuskan, saya rasa ini perlu dipertanyakan lagi. Karena banyak juga berita-berita hoax di luar sana yang membahas segala sesuatu yang sebenarnya ranahnya ini bukan ranah umum, ranahnya itu ranah private yang memang sebenarnya pinjol juga nggak nge-share, tapi ada aja orang yang bikin-bikin berita seperti itu. Jadi fokusnya bukan ke masalah ini, fokusnya adalah ke bagaimana kita lebih untuk memperbaiki kerjaan dan lain sebagainya. Ya, jangan terlalu terfokus pada hal-hal yang sebenarnya di luar kontrol teman-teman, tapi fokuslah kepada hal-hal yang teman-teman bisa kontrol ya. Contoh pekerjaan, kerja sampingan, atau apapun itu yang bisa memperbaiki atau meningkatkan hidup teman-teman masing-masing. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.